Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi teman-teman dengan Al Fakir seperti biasa di channelnya Pojok Mustanir teman-teman. Dalam kesempatan malam ini alhamdulillah bisa disaksikan kembali oleh dengan teman-temanku sekalian yang tentunya sama-sama mengharapkan tegaknya konstitusi Islam di muka bumi. Amin. Allahu Akbar. Oke teman-teman sekalian, kita ambil tema yang sedang ramai sekali ya teman-teman. Terjadi kontroversi terkait pengangkatan letkol tituler ya yang diberikan kepada Deddy Corbuzier dengan berbagai alasan gitu kan, untuk orang yang pro kepada Deddy Corbuzier dan membela Prabowo Subianto yang telah memberikannya. Itu kan kalau tidak salah tuh dari statementnya Daniel Azhar, dia itu mengatakan ya Deddy Corbuzier itu mempunyai kemampuan untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan melalui podcastnya. Waduh. Ya, kalau misalkan urgensinya seperti itu, ya kalau yang kita perhatikan kan podcastnya Deddy Corbuzier itu bukan hanya nilai-nilai kebangsaan saja teman-teman, tapi terkait klinik, itu kan, masalah paham, masalah dada, masalah gosip, wah ada semua di situ teman-teman. Ya mungkin nggak tahu ya apa yang dibutuhkan Menhan Prabowo ya kan, eh, terkait pengangkatan yang diberikan kepada Deddy Corbuzier itu ya mungkin butuh butuh seperti itu ya teman-teman sekalian, tapi kan nggak tahu ya, bisa jadi kita ya mengandai-andai saja mungkin dikarenakan Deddy Corbuzier itu ya followernya banyak, subscribe-nya banyak, bisa kalau nggak salah 20 juta subscriber, wah bisa menguntungkan nih kan. Bisa juga ya maksudnya menyampaikan bisa jadi nantinya untuk kampanye Pak Prabowo gitu kan, bisa aja kan teman-teman sekalian. Tapi kan justru kalau lihat dari sumber-sumber, eh, berbagai macam para ahli juga menyatakan, ada yang dari DPR gitu kan, dari para peneliti juga, para pakar-pakar lah pokoknya yang pintar-pintar teman-teman sekalian. Kalau misalkan seseorang sudah mendapatkan gelar letkol tituler itu ya otomatis dia itu segala eh, apa kehidupannya itu tidak seperti orang biasa teman-teman, seperti dia itu semuanya terbatasi ya. Bahkan ada nih, ada dari anggota DPR juga, Dedi haram berbisnis usai mendapatkan letkol tituler. Nah, dari situ juga kan sudah, apakah Deddy Corbuzier bisa nggak jangan berbisnis, jangan berpolitik gitu kan. Jangan, ya harus mengikuti disiplin TNI militer ya gitu. Malah ya harus ikut apel juga gitu. Karena apa ya, sudah eh, seperti TNI aja ya teman-teman sekalian. Ya mungkinlah itu kita hargai kewenangan Menhan yang telah memberikan penghargaan itu kepada Deddy Corbuzier temanku sekalian. Tapi di sisi lain di sini banyak banget teman-temanku sekalian, termasuk ya dari CNN memberitakan teman-teman. Oh, di sini judulnya ramai-ramai desak cabut pangkat letkol tituler Deddy Corbuzier. Ya berbagai pihak ya teman-teman sekalian, banyak sekali yang eh, mendesak gitu kan ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mencabut pangkat letnan, kolonel atau letkol tituler dari Deddy Corbuzier temanku sekalian. Ini ya dari CNN, kita bacakan teman-teman sekalian. Salah satu pihak yang mendesak
pencabutan pangkat itu adalah peneliti senior Marapi, ya, Beni Sukadis. Ya, ia mengingatkan penyematan pangkat tituler hanya dilakukan jika negara dalam keadaan darurat. Nah, itu teman-teman sekalian. Ya kondisi sekarang ya sedang darurat apa ya? Kalau misalkan darurat militer ya tidak ada. Kita bukan Ukraina, teman-teman sekalian. Ya kalau misalkan darurat kemiskinan gitu kan, darurat apa namanya, ketidakseimbangan, darurat apa, masyarakat terbelah dua gitu. Ya memang sekarang lagi darurat gitu kan, darurat pasca COVID-19, ekonomi sekarang lagi anjlok gitu. Darurat kebohongan, ya banyak sekali, darurat korupsi. Ya mungkin daruratnya darurat itu sajalah teman-temanku sekalian. Terus darurat framing radikal radikul. Nah, itu sedang ada di Indonesia, teman-teman sekalian. Ya, kalau misalkan darurat militer, darurat perang ya tidak ada ya, teman-teman. Kita bacakan selanjutnya. Menurut saya, ya kata Beni Sukadis, menurut saya pemberian ini harus dikaji ulang oleh pemerintah, khususnya Kemenhan, ucap Beni ya di cnnindonesia.com Selasa tanggal 19 bulan 12. Dia melanjutkan, tidak ada urgensinya bagi pemerintah untuk memberikan sesuatu pangkat tituler kepada Deddy Corbuzier. Ya, diberikan pangkatnya kepada artis gitu kan, kepada YouTuber. Ya aduh. Ya wajar saja ya Pak Menhan, banyak sekali orang yang mengkritik atau meminta kejelasan dari Pak Menhan ini. Ya kenapa yang diangkat itu kok artis lah ya, tahu sendiri kan dia itu pesulap. Ya setelah pesulap, dikarenakan pesulapnya nggak rame, jadilah YouTuber, jadi artis teman-teman sekalian. Kita lanjut. Beni menyampaikan pemberian pangkat tituler diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 tentang pangkat-pangkat militer khusus tituler dan kehormatan. Pangkat itu hanya diberikan kepada PNS dan pejabat yang untuk kepentingan jabatannya dalam keadaan bahaya dan pertahanan negara. Oh, jadi teman-teman sekalian, diberikan kepada PNS dan pejabat, ya kan? Ini Deddy Corbuzier bukan pejabat, bukan PNS, ya kan? Dia itu hanya artis gitu yang podcastnya yang kalau misalkan kata Bang Daniel Azhar dalam podcastnya menyampaikan kebangsaan. Ya kebangsaan apa ya yang kita perhatikan juga campur aduk itu podcastnya gitu kan, dari masalah paha, dada, klinik gitu kan. Sudah diundang dia juga, terus pasangan homo juga pernah diundang sama dia kan. Gitu kan. Apakah yang seperti itu yang dibutuhkan Pamenhan atau TNI sekarang ini ya? Nah, kita lanjutkan temanku sekalian. Nah, saran saya Panglima TNI segera dicabut pangkat tituler tersebut karena tidak ada urgensi mendesak ya memberikan tituler kepada seorang artis, ujar Koni ya teman-teman sekalian. Nah, jadi banyak sekali ya, bukan hanya masyarakat tapi para pejabat, para ahli juga gitu kan, para ahli pengamat, DPR juga menanyakan gitu kan. Urgensinya apa nih gitu, ditujukan kepada Pak Prabowo Subianto dan Panglima TNI gitu ya. Sehingga memberikan pangkat letkol titular kepada Deddy Corbuzier, pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies ISES SS Khairul Fahmi ya
meragukan kompetensi Deddy Corbuzier, tetapi ia mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Nah, kalau kata Fahmi nih, tidak meragukan memang ya kan kompetensi Deddy Corbuzier. Ya kita akui lah gitu kan, ya podcast terbaik di Indonesia, sampai subscribernya banyak sampai 20 juta ya teman-teman. Nah, tapi nih kata beliau, tapi ia mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Saya tidak melihat urgensinya. Sebelum ketemu saya urgensinya pemberian pangkat itu, ujar Fahmi seperti dikutip dalam CNN Indonesia. Potensi kontribusinya tidak kita ragukan. Kemudian harus dengan pemberian pangkat tituler. Masalahnya imbuhnya. Ia menyebutkan bahwa pemberian gelar duta komponen cadangan kepada Deddy sebetulnya sudah cukup tanpa harus diberikan pangkat letkol tituler. Ya, banyak sekali ya teman-teman yang memberikan kritiknya kepada Bapak Kasad ya. Kemudian ada lagi nih teman-teman dari anggota DPR fraksi PDIP ya. Tubagus Hasanuddin mengatakan pangkat tituler hanya diberikan jika tak ada lagi orang di TNI yang memiliki kemampuan. Dia bertanya urgensi pemberian gelar itu untuk Deddy. Ya, jadi kalau kata fraksi PDI, Tubagus Hasanuddin mengatakan ya teman-teman, pangkat tituler itu hanya diberikan jika tidak ada TNI yang mampu ya. Kalau menurut saya ya pasti di kalangan TNI juga banyak sekali orang-orang yang kompeten ya teman-teman ya. Ya, tapi ya kenapa gitu mesti artis nih ya teman yang diberikan gelar ya penghargaannya ya. Sementara Ketua Komisi 1 DPR Meuta Hafiz meminta Kemenhan memberi penjelasan ke publik mengenai pangkat itu. Dia mengaku tak dikabari Kemenhan sebelum pemberian pangkat kepada Deddy Corbuzier. Wah, Komisi DPR 1 aja ya teman-teman. Komisi 1 DPR tidak diberitahu ya teman-teman oleh Pamenhan untuk pengangkatan Deddy Corbuzier ya teman-teman. Saya juga kaget jujur karena belum dikomunikasikan ke Komisi 1. Jadi ketika ditanya wartawan, kami juga sama tidak paham atau belum paham ini untuk apa, ucap Miuta di kompleks parlemen ya kan. Ya jadi tidak koordinasi dulu apa gimana ya, padahal kan sesuatu yang berkaitan tentang militer terkait dengan TNI itu harus harus koordinasi dulu nih. Kenapa nih Pak Menhan juga orang DPR juga nggak dikasih tahu dulu nih ya. Jadi ya di Indonesia itu ya kalau menurut saya sih ya suka-suka sekali ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita banyak nih para veteran-veteran yang banyak sekali ya yang dulu ikut berjuang memerdekakan bangsa ini sampai berdarah-darah, dia mengorbankan nyawanya, malah ada yang demi membela negara ini ada yang cacat juga gitu. Sampai kehidupannya pun terkatung-katung, tidak terlantar ya teman-teman, tidak terurus. Banyak sekali tuh para veteran-veteran lah. Kenapa? Kalau menurut saya ya saya setuju yang itu aja ya, diberikan penghargaan yang dulu ikut berjuang daripada artis yang kalau menurut saya ya bingung urgensinya apa ya. Karena Pak Menhan juga belum memberikan urgensinya apa. Yang jelas kita juga bertanya-tanya terkait yang disampaikan oleh penghargaan yang diberikan kepada Deddy Corbuzier ini ya teman-teman. Makanya Pak Prabowo supaya masyarakat itu tidak bertanya-tanya, jadi harus dijelaskan ya supaya publik itu tahu. Ya kalau misalkan Bang Deddy Corbuzier itu ada kontribusinya dibutuhkan oleh negara ya kita juga mendukung ya teman-teman ya. Cuman ya aneh saja gitu kok artis gitu, padahal kan
sampai tadi yang disampaikan para pakar juga ya, harus orang yang kompeten di bidangnya. Kemudian harus negara ini ketika ya lagi urgen gitu. Kalau sekarang kan mana lagi nggak, lagi santai-santai gini ya. Tiba-tiba lagi suasana mau cupras-capres gini, tiba-tiba nih ada gitu. Jangan sampai juga ini Deddy Corbuzier dimanfaatkan oleh para politisi, kan kita nggak tahu juga ya teman-teman. Ya makanya supaya ada kejelasan, biar tidak jadi gaduh gitu. Harus dijelaskan sejelas-jelasnya Pak Menhan ataupun Bapak eh ketua Bapak TNI gitu. Pak Panglima TNI jelaskan kepada masyarakat biar masyarakat itu tahu. Tohnya kalau misalkan dibutuhkan oleh negara, manfaatnya untuk negara dibutuhkan, ya kita dukung juga ya, teman-teman. Ya itulah teman-teman sekalian. Nah, dalam tema kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum.